Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainah dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, program studi ilmu keperawatan dengan NIM 20109133-232. Baik, di video kali ini saya akan menceritakan mengenai isi buku yang selama ini saya baca, dan saya akan memperlihatkan bukunya. Tara, ini dia, buku Hukum Kesehatan Kontemporer. Baik, di buku tersebut dia terdapat penulisnya Dr. Mahli Riyadi SHMH, dan buku ini berwarna biru kehijauan, dan bukunya lumayan tebal, halamannya sebanyak 298 halaman, dan buku ini sangat bagus banget, apalagi buat kalian yang suka mendalami tentang apa itu kesehatan. Bagus banget ini. Di dalam buku ini materinya itu terdapat seperti kedokteran, kebidanan, serta keperawatan. Baik, kalau begitu saya akan menceritakan sedikit mengenai keperawatan di buku tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kesehatan, dan kemudian kita lanjut tentang keperawatan. Baik, kalau begitu, di dalam buku tersebut itu ada hukum kesehatan. Perkembangan hukum kesehatan itu, hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada sisi kehidupan manusia yang terlepas dari hukum. Hukum mengatur kepentingan kehidupan bahkan semenjak sebelum lahir sampai sesudah mati. Dalam kesehatan, kepentingan hukum itu ada sejak seorang wanita dinyatakan positif hamil, maka sejak itulah embrio, cikal bakal manusia, sudah mendapat perlindungan hukum. Dan kalian perlu tahu tentang pelayanan kesehatan. Menurut kalian apa sih pelayanan kesehatan itu? Pasti kalian bingung ya. Baik, kalau begitu saya akan menceritakan sedikit apa sih itu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya itu adalah untuk memperoleh derajat kesehatan yang baik dan kualitas kehidupan yang baik pula. Dan kalian harus tahu, secara umum ruang lingkup hukum kesehatan itu ada beberapa. Yang pertama ada hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum rumah sakit, hukum farmasis, dan hukum kesehatan lingkungan. Ada juga hukum kesehatan masyarakat, serta ada juga hukum kebidanan dan hukum penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan ruang lingkup lainnya yang terkait. Baik, itu mungkin untuk ruang lingkup hukum kesehatan. Baik, untuk itu tadi kesehatan, dan kita sekarang memasuki materi keperawatan. Menurut saya keperawatan itu termaksud salah satu bidang dari rumah sakit yang merawat pasien hingga pulih dari sakitnya. Dan menurut saya perawat adalah seseorang yang lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakhiri oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pelayanan keperawatan itu suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Perawat memegang peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit. Untuk tugas dan wewenang perawat itu
Dia itu dalam keperawatan itu dia memberi asuhan keperawatan serta penyuluhan dan konselor bagi klien, dan pengolahan pelayanan keperawatan itu pasti ada, dan peneliti keperawatan pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya dapat dilaksanakan secara bersama ataupun individu dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakannya. Baik, untuk tugas dan wewenang perawat itu dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai yang pertama tuh pemberian asuhan keperawatan, yang kedua ada penyuluhan dan konselor bagi klien, dan yang ketiga ada pengelola pelayanan keperawatan, dan yang keempat ada penelitian keperawatan, dan yang kelima ada pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya itu dapat dilaksanakan secara bersama ataupun individu dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakannya. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberian asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang yang pertama itu ada melakukan pengkajian keperawatan serta holistik, dan yang kedua ada menetapkan diagnosis keperawatan, yang ketiga ada merencanakan tindakan keperawatan, dan yang keempat ada melaksanakan tindakan keperawatan, dan untuk yang kelima ada mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, dan yang keenam ada melakukan rujukan, dan yang ketujuh ada memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, dan yang kedelapan ada memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter, dan untuk yang kesembilan ada melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, dan melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan di video kali ini. Jika kalian ingin lebih mendalami atau lebih kepo ya, bisa cari buku ini, dan ini bagus banget buat kalian yang memasuki jurusan keperawatan, kedokteran, dan kebidanan. Nih, dia bagus banget, dijamin. Baik, kalau begitu saya akhiri video ini. Sampai jumpa kembali.